Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang putusan pengadilan yang progresif. Hukum progresif, istilah yang diperkenalkan oleh Prof. Sachipto Raharjo. Di sini, beliau mendefinisikan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, tapi radikal ini jangan dianggap sebagai radikal dalam terorisme ya, dengan mengubah sistem hukum termasuk mengubah peraturan hukum bila perlu agar hukum itu lebih berguna, terutama mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu kira-kira yang saya ambil dari beberapa pengertian dan dari sumber yang saya peroleh. Jika memang ada perbedaan dalam saya mengambil alih terhadap pengertian hukum progresif, silahkan disampaikan di kolom komentar sebagai koreksi terhadap apa yang saya sampaikan. Di sini hukum progresif ini adalah hukum yang memberlakukan pembebasan baik dengan dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Itu kira-kira apa yang saya pahami terkait dengan hukum progresif. Dalam penegakan hukum, tentunya akan menggabungkan tiga hal, yaitu di mana itu ada suatu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Khusus dalam putusan hakim, tentunya juga mengakomodasi bagaimana atau mengakomodir bagaimana konsep hukum progresif itu diwujudkan dalam putusan hakim. Dan kira-kira inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, bagaimana kira-kira putusan hakim itu yang mengakomodir terkait tentang hukum progresif itu sendiri. Di sini saya akan mencoba menyampaikan ciri-ciri putusan hakim yang bersifat progresif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, putusan hakim tersebut tidak hanya semata-mata bersikap legalistik, tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang, meskipun hakim harusnya selalu melihat pada ketentuan dalam undang-undang. Jadi di sini ketika Anda membahasnya di sini melihat legalistik saja, di sini akan dinilai bahwa di sini hanya melihat bahwa suatu kepastian hukum aja yang berbicara. Mungkin dalam kajian hukum itu akan berdasarkan dengan rasa keadilan, karena hukum itu sendiri telah selalu berkembang di masyarakat. Nah, jika hanya sebagai melihat pada ketentuan undang-undang, sisi kepastian hukum, padahal masa selalu berkembang, sehingga hukum juga ikut berkembang. Terkadang nilai keadilan itu sendiri juga ada perkembangannya. B. Putusan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Inilah tool at social engineering. Jadi juga putusan hakim itu juga membuat tidak hanya sekedar tetapi juga bisa mendorong perbaikan di masyarakat. Ya, di sini putusan hakim diharapkan mampu melengkapi kekosongan hukum dan mendorong suatu perubahan dalam masyarakat. Jadi di sini putusan hakim tidak hanya memiliki kekosongan hukum, tetapi ketika tidak ada hukumnya, disitulah membuat suatu mengisi hukuman itu, dan hukum yang diciptakan atau judgment law di situ akan mendorong suatu perubahan dalam masyarakat, nilai-nilai hukum yang baru. C. Putusan hakim tersebut mempunyai visi pemikiran ke depan atau visioner yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum. Nah, di mana dalam terjadi ketentuan undang-undang berdasarkan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yang nilainya hidup dalam masyarakat, maka hakim harus bebas dan menang untuk melakukan tindakan kontra legem. Artinya apa? Yaitu mengambil suatu keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Jadi di sini harus berani, bebas kontra legem tadi, tindakannya mungkin bertentangan dengan undang, tetapi di sini tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran dan keadilan. D. Putusan hakim tersebut memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. Nah, tujuannya pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara kuat dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.
Nah, untuk mendapatkan putusan yang progresif tersebut, tentunya hakim harus melakukan penemuan-penemuan hukum. Karena tidak hanya sekedar pada melaksanakan undang-undang saja. Kalau jika ada hukumnya, dilakukan penemuan-penemuan hukum. Nah, kita lihat bagaimana metode penemuan hukum yang progresif itu. Kira-kira bagaimana cara hakim. Yang pertama adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner, dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat kasus per kasus. Jadi dia dari satu kasus ini kalau bisa kita ambil suatu penemuan hukum yang mana kasus ini kaidah hukum yang baru kita ditemukan tersebut bisa digunakan untuk jangka panjang. Yang kedua, metode penukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum kebenaran dan keadilan. Setelah melihat dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. Jadi tidak hanya kalau terobosannya itu ternyata tidak ada manfaat untuk kebenaran dan keadilan, itu bukan terobosan hukum, tapi kekonyolan. Dan yang terakhir kita metode adalah metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Itu adalah sedikit penjelasan kami terkait dengan putusan hukum yang progresif. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar terkait dengan saran dan masukan. Kami akan mencoba menjawab semua yang Anda sampaikan. Mungkin sudah lama Diskusi Hukum tidak melakukan update video, dan kali ini kami bisa melakukan video. Dan silakan jika ada mau menyampaikan terkait dengan tema-tema, silakan juga disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.